Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus teladan kerendahan hati. Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kerendahan hati dan ketaatan yang mendatangkan kemuliaan. Tuhan Yesus adalah teladan utama bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang berpusatkan kepada Allah untuk dapat hidup dalam kerendahan hati. Amin ya. Nah, pada saat ini saudaraku, dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 ya, perikop yang sangat terkenal ini. Saya ingin membagikan 3 kebenaran sehubungan dengan tema dalam Morning Spirit pagi ini adalah Tuhan Yesus teladan kerendahan hati. Yang pertama, Tuhan Yesus teladan kerendahan hati. Pikiran dan perasaan kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Wow. Kita lihat saudaraku, kita baca dalam Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Nah saudaraku, ayat ini menjadi titik pusat dari seluruh perikop ini, di mana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah, dalam konteks sebelumnya saudaraku, kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4, Rasul Paulus mengajarkan tentang kesatuan dalam jemaat dan kerendahan hati di antara jemaat. Kemudian Rasul Paulus mengarahkan perhatian jemaat kepada Kristus Yesus yang menjadi teladan tertinggi dalam kerendahan hati dalam kehidupan nyata supaya dapat diteladani. Pikiran dan perasaan Tuhan Yesus adalah kerendahan hati bagi kita yang harus nyata dalam kehidupan kita. Supaya saudaraku, kita juga dapat menjadi teladan bagi sesama kita di dalam kehidupan kita, keluarga kita, dalam jemaat, bahkan dalam masyarakat secara umum. Jadi dalam kehidupan kita, baik sekali lagi dalam keluarga, gereja atau masyarakat secara umum, kita dipanggil untuk hidup tidak egois, tidak sombong. Tetapi kita harus mengutamakan kepentingan orang lain seperti Kristus yang dipenuhi dengan kerendahan hati sehingga dia bisa mempedulikan orang lain. Dan inilah saudaraku kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus mempunyai pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus yang rendah hati. Amin ya. Kebenaran yang kedua ya saudaraku yang ingin saya bagikan, Tuhan Yesus teladan kerendahan hati. Kerendahan hati Tuhan Yesus dipenuhi dengan penyangkalan diri dan ketaatan penuh. Selanjutnya dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 firman Tuhan berkata, "Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Wow, inilah Tuhan Yesus saudaraku. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, saudaraku, ya sudah jadi manusia juga perlu kerendahan hati, tapi sebagai manusia Tuhan merendahkan hati lagi saudaraku ya. Jadi dengan kerendahan Tuhan Yesus yang dalam rupa Allah tidak mempertahankan status ilahinya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ia tidak mempertahankan hak istimewanya. Inilah teladan kita. Kristus Yesus rela mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Tapi bukan berarti bahwa keilahiannya hilang, tidak. Ia meninggalkan jadi manusia itu, meninggalkan hak dan kemuliaannya supaya menjadi manusia. Sehingga dia dapat berkorban di kayu salib. Luar biasa, itulah kerendahan hati Tuhan. Jadi ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib adalah puncak
kerendahan hati Kristus Yesus dan ketaatan yang total kepada Allah Bapa. Orang yang disalib pada saat itu adalah bentuk kematian yang paling hina. Tetapi Tuhan Yesus melakukan itu, saudara, karena dia merendahkan hati, dia rela menjalaninya demi keselamatan bagi kita, bagi manusia yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada kita teladan kerendahan hati dan ketaatan. Bukan hanya sikap dalam batin saja, tetapi dalam sebuah tindakan, saudara, tindakan yang nyata di mana dia rela berkorban demi keselamatan orang lain, yaitu manusia yang berdosa. Kita sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang-orang Kristen ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, teladan kita, teladan kerendahan hati kita. Kita pun dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati dan juga ketaatan kepada firman Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak harus pikul salib seperti Tuhan Yesus, bahkan menghadapi penderitaan. Tapi Tuhan ingin supaya kita hidup rendah hati, saudara, tidak sombong ya. Supaya kita bisa menjadi saksi. Karena tinggalkan kesombongan, keangkuhan. Mungkin kita merasa diri hebat karena title kita, jabatan kita, uang kita, harta kita. Oh saudaraku, itu semua gak kita bawa saat menghadapi Tuhan Yesus. Karena itu mari kita hidup rendah hati supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin ya. Dan yang ketiga, saudaraku, Tuhan Yesus teladan kerendahan hati. Kerendahan hati itu mendatangkan berkat kemuliaan Allah. Selanjutnya dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Kerendahan hatinya dan ketaatannya adalah meninggikan Kristus, saudaraku, dan mengangkat posisinya menjadi posisi tertinggi, memberi nama di atas segala nama, Tuhan yang mulia. Kata Tuhan, saudaraku, kurios, yang dalam perjanjian lama disebut dengan YHWH. Kerendahan hatinya dan ketaatannya mendatangkan kemuliaan Allah, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala makhluk menyembah Tuhan Yesus yang dulu dihina, sekarang dimuliakan. Kita pun sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil, saudaraku, bukan hanya mengikutinya saja, tetapi kita harus menyembahnya, melayaninya, dan mengakuinya, serta mengagungkannya dia sebagai Tuhan dan Raja kita, dengan hidup dalam kerendahan hati. Amin ya. Jadi inilah saudaraku 3 kebenaran dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kita belajar firman Tuhan saat ini dalam Morning Spirit dengan tema Tuhan Yesus teladan kerendahan hati. Sebagai kebenaran yang pertama, Tuhan Yesus teladan kerendahan hati. Pikiran dan perasaan kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus teladan kerendahan hati. Kerendahan hati Tuhan Yesus dipenuhi dengan penyangkalan diri dan ketaatan penuh. Dan yang ketiga, kerendahan hati, saudaraku, mendatangkan berkat kemuliaan Allah. Filipi 2 ayat 5 saya bacakan lagi. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami seringkali sombong, angkuh, tinggi hati. Saat kami belajar firman Tuhan dari kitab Filipi, pasal yang kedua ayat 5 sampai 11 ini, kami mau dipenuhi Tuhan, dipimpin oleh Engkau untuk rendah hati, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami meninggalkan setiap tinggi hati, kesombongan, keangkuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya.
Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.